Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai problem solving kesetimbangan. Ada soal yang sangat menarik ini ya. Nomor satu, sebuah balok kayu dihubungkan katrol seperti ditunjukkan gambar. Berat beban di titik A 15 Newton, sedangkan beban yang menggantung di katrol beratnya 30 Newton. Berapakah berat batang kayu tersebut jika dalam keadaan setimbang? Nah, coba saya gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada batang. Di sini ada gaya tekan beban pada batang berupa gaya beratnya yaitu W1. Nah, terus kemudian di sini ada gaya normal, gaya tekan penumpu pada batang berupa gaya normal NC. Nah, terus kemudian ada beratnya batang, ini dianggap mungkin beratnya terletak di tengah-tengah ya. Jadi kalau begitu jaraknya terhadap ini adalah 1/6 L. 1/6 L dari mana? Ya, setengah L dikurangi sepertiga. Setengah kurangi sepertiga itu 1/6 ya. Oke, terus kemudian berarti jarak ke sini karena ini tengah-tengah, berarti jaraknya ke B adalah setengah L. Karena dianggap panjang batang sama dengan L. Nah, terus kemudian di sini ada gaya tegang tali yang bekerja pada batang, arahnya ke atas, menjauhi bendanya ya. Nah, sedangkan pada beban ada gaya tegang tali yang arahnya ke atas, terus beratnya beban W3. Nah, kita jawab. Nah, perhatikan kita tinjau dulu gaya-gaya yang bekerja pada beban yang menggantung pada katrol terpengaruh gaya tegangan tali T dan W3 ya. Jadi perhatikan beban dengan berat W3 berlaku sigma Y sama dengan 0 karena dalam keadaan setimbang sigma Y 0 berarti T min W3 sama dengan 0 berarti T-nya sama dengan W3. Nah, sehingga W3-nya 30 Newton kan di sini ya. Sehingga tegangan tali didapatkan 30 Newton. Nah, terus kemudian kita terapkan syarat sigma torsi terhadap poros putar C sama dengan 0 untuk batangnya ya. Jadi yang kita tinjau ini batangnya, kita gunakan syarat sigma torsi terhadap C sama dengan 0 gitu ya. Artinya sigma torsi putar kiri harus sama dengan yang putar kanan. Nah, yang putar kiri adalah W1 terhadap C ya, memutar melawan putaran jarum jam. Nah, sedangkan putar kiri lagi itu T ya, ini juga putar kiri terhadap C, sedangkan W2-nya ini memutar ke kanan. Nah, yang putar kiri itu adalah W1 dikalikan dengan jaraknya ke poros kali sepertiga L ya. Itu adalah torsi yang dihasilkan oleh W1. Terus kemudian ini torsi yang dihasilkan oleh T, ini putar kiri juga. T dikalikan jaraknya ke poros adalah 2/3 L ini ya. Karena ini sepertiga L, berarti jarak B ke C itu 2/3 L. Jadi dikalikan 2/3 L. Ini torsi yang dihasilkan oleh T. Nah, sama dengan yang putar kanan adalah W2, dikalikan jaraknya ke poros adalah 1/6 L. Nah, L-nya kita bisa coret. Nah, terus kemudian setelah L-nya dicoret, kita dapatkan persamaan seperti ini. Nah, W1-nya kita masukkan 15 Newton, T-nya sudah ketemu 30 Newton, W2-nya ditanyakan. Jadi yang ditanyakan itu adalah berat batang kayunya. Nah, sekarang berarti kalau begitu ini hasilnya kan 25 ya, sebelah kiri ini. Ini kan 20 ditambah 5, 25 ya. Jadi 25 sama dengan W2 kali 1/6. Berarti kalau begitu W2-nya ketemu 150 Newton. Inilah berat batang kayu yang ditanyakan. Nomor 2, sebatang kayu dengan massa 10 kg dan panjang 4 meter dinaiki anak yang bermassa 25 kg. Anak itu berjalan naik dan pada saat di titik tengah batang kayu, anak itu berhenti. Bila sistem dalam keadaan setimbang, hitunglah berat beban yang menggantung pada katrol. Nah, sekarang perhatikan. Saya misalkan berat beban itu adalah W1. Ini yang ditanyakan. Berat batang kayu W2 100 Newton diketahui, berat anak W3 250 Newton sudah diketahui dalam soal. Nah, coba perhatikan di sini ya, ini saya namakan batang AB, kemudian di A itu ada gaya normal NA. Kalau batang ini tidak setimbang, ujung A-nya bergeser ke kiri sehingga gaya geseknya melawan arahnya ke kanan. Jelas saja bahwa lantainya ini kasar, nggak mungkin licin ya. Kalau licin pasti tidak setimbang. Jadi lantainya pasti kasar ini. Oke, terus kemudian ada gaya berat anak, ya, juga gaya berat batang. Nah, batang kayu beratnya 10 Newton ya, saya beri nama W2, sedangkan berat anaknya W3, ini ada 25 kg masanya, berarti beratnya 250 Newton. Oke, terus kemudian di sini perhatikan sudutnya ya, di sini 30 berarti yang di situ 60 derajat ya.
Nah, terus kemudian kalau ini 60 derajat, yang di sini juga 60 kan? Berarti sudut sebelahnya ini adalah 120. Nah, ini ada tegangan tali T. Kemudian ada gaya berat yang bekerja pada beban yang menggantung ini, yaitu W1. Perhatikan beban ini dalam keadaan setimbang dipengaruhi gaya T dengan W1. Jadi kalau begitu akan berlaku sigma FY sama dengan 0, berarti nanti T min W1 sama dengan 0. Sehingga T-nya ini sama dengan W1. Nah, kalau batang kayunya dalam keadaan setimbang, saya terapkan sigma torsi terhadap titik A sama dengan 0. Artinya sigma torsi putar kiri imbang dengan sigma torsi putar kanan. Nah, yang putar kiri itu adalah T ya terhadap titik A. Terus kemudian yang putar kanan adalah W2 dengan W3 gitu ya. Oke. Nah, sedangkan NA dan FA nggak punya torsi karena garis kerjanya melewati poros A. Nah, torsi yang dihasilkan oleh T itu adalah T dikalikan 4 kali sin 120. Jadi ini panjang batangnya kan 4 ya. Jadi torsi yang dihasilkan T kali jaraknya ke poros 4 meter kali sin sudutnya 120. Nah, sedangkan beratnya W2, W3 ini saya satukan karena ini terletak pada titik berat yang sama. Jadi anak ini kan di tengah batang ya. Jadi berimpit dengan gaya berat batangnya. Jadi kalau begitu langsung saya jumlahkan W2 plus W3. Dikalikan jaraknya ke poros adalah 2, dikalikan dengan sin 60 derajat. Karena ini sudutnya 60 ya. Oke, nah sekarang kita ketahui bahwa sin 120 itu kan setengah akar 3 ya. W2, W3-nya sudah ada, saya masukkan 100. Nah, W3-nya 250, sin 60 setengah akar 3. Akhirnya kita dapatkan nilai W1 adalah 175 Newton. Itulah berat beban yang ditanyakan. Basic is very easy and fun.